Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindiani Aldaningsih. Kali ini saya akan membahas tentang materi keterampilan berbicara menyangkut keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Saya akan membahas beberapa materi, yaitu pengertian diskusi, langkah-langkah diskusi, hambatan berdiskusi, tempat duduk berdiskusi, manfaat berdiskusi, unsur-unsur berdiskusi, dan jenis berdiskusi. Pertama adalah materi tentang pengertian diskusi. Diskusi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian saling bertukar pikiran dan pendapat mengenai sesuatu yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sadono dan Slamet menjelaskan bahwa diskusi pada dasarnya suatu bentuk bertukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Diskusi adalah pertukaran pikiran atau sharing opinion antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang tentang suatu masalah yang dirasakan bersama. Dengan demikian, diskusi merupakan pembahasan sebuah wacana atau masalah yang mana hal ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dengan diskusi juga merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah dan mencari kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu langkah-langkah berdiskusi. Yang pertama itu adalah langkah persiapan yang meliputi merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menetapkan masalah yang akan dibahas, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Kemudian itu langkah yang kedua adalah pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi yaitu memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai, serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, hendaklah memperhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan. Kemudian itu ada langkah yang ketiga, yaitu penutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta. Materi ketiga yang akan dibahas yaitu hambatan berdiskusi. Suryo Subroto 1997 mengemukakan pendapatnya mengenai hambatan dalam diskusi serta kelemahan-kelemahan diskusi, yaitu suatu diskusi tak dapat diramalkan bagaimana hasilnya sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasinya anggota. Yang kedua itu suatu diskusi memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum pernah dimiliki atau dipelajari sebelumnya. Jalannya diskusi dapat dikuasai atau didominasi oleh beberapa siswa yang menonjol. Yang keempat, tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi. Hanya hal-hal yang bersifat problematis yang dapat didiskusikan. Kemudian materi yang keempat yaitu tempat duduk berdiskusi. Pengaturan tempat duduk merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pembelajaran karena penataan tempat duduk yang efektif memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam proses pembelajaran maupun dalam proses diskusi, antara lain aksesibilitas, mobilitas, dan interaksi. Dalam Sudrajat 2008, Wina Putra mengatakan bahwa pengaturan tempat duduk berpengaruh terhadap jumlah waktu yang digunakan siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Penataan tempat duduk siswa diasumsikan berperan besar dalam membantu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Loisel dalam Wina Putra 2003 mengemukakan
mengemukakan 7 pengelolaan tempat duduk dalam kelas, yaitu formasi huruf U, kelas tradisional, formasi corak tim, meja konferensi, lingkaran, susunan chevron, dan auditorium. Yang kelima yaitu manfaat berdiskusi. Miss Daslin dan Good dalam Gage dan Berliner 1998 telah mengemukakan berbagai manfaat dari berdiskusi, yaitu dapat membuat tugas sekolah menyerupai tugas dalam kehidupan nyata yang melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua itu menyebarkan pengetahuan dari mereka yang berpengetahuan lebih kepada mereka yang memiliki pengetahuan lebih sedikit. Yang ketiga, membantu perkembangan sikap positif melalui kerjasama. Selanjutnya, membiarkan para siswa mendapatkan model dari siswa lain dan memberikan latihan untuk para siswa untuk belajar dari orang lain. Kemudian masuk ke materi yang keenam, yaitu unsur-unsur diskusi. Ada beberapa, yaitu moderator adalah seseorang yang bertugas untuk mengawasi, mengatur, dan mengawasi jalannya diskusi agar pembahasan dapat berjalan dengan kondusif dan tidak melenceng jauh dari topik yang dibahas. Yang kedua itu adalah panelis, adalah penyaji makalah di suatu acara seminar. Biasanya panelis ini lebih dari satu orang yang cara penyajiannya dilakukan secara bergantian. Yang ketiga itu adalah notulis. Notulis adalah seseorang yang mencatat hasil dari jalannya diskusi dari mulai awal hingga selesai. Sederhana, notulis dapat diartikan sebagai seseorang yang mencatat hasil jalannya diskusi dari awal sampai akhir acara. Yang keempat yaitu peserta atau audiens. Peserta, partisipan atau audiens adalah seseorang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan pertemuan, konferensi, seminar, diskusi, dan sebagainya. Materi yang ketujuh itu jenis-jenis diskusi. Yang pertama itu diskusi kelas. Diskusi kelas juga disebut diskusi kelompok atau proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Yang kedua itu diskusi kelompok kecil. Dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota misalnya 3-5 orang. Pelaksanaannya ini dimulai dengan guru menyajikan permasalahannya secara umum. Yang ketiga itu simposium. Simposium adalah metode mengajar dengan membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian. Yang keempat itu diskusi panel. Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya terdiri dari 4-5 orang di hadapan audiens. Itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.